34 tahun. Kurang lebih. Di travel industry. Ya, Ada di airline atau di hotel atau semua di travel agent? semua di travel agent. Bu Adelia Koraah ya. Adelaida Adelia Koraah. Koraah. Tadi namanya Susi, Bu. Ketika kita lihat orang maju terus kita nggak maju kan bikin kita pengen lari terus padahal kitanya nggak bisa lari. Nah, aja. bedanya ada bedanya. Kalau yang ada gigi naik gunung giginya bunyi kalau gemeretek. Iya, Kalau dingin saya kan ngilu kan? senyap. Gigi saya udah kayak lagu, Ra. Apa tuh, Bu? Gigi saya tinggal 2. Nenek sudah tua, gigi tinggal 2 nih. Sekarang udah nggak ompong. Ada ngomongnya. Makan kerupuk juga orang lain bunyi, saya senyap. Diemut ya. Dia emut. Tapi sekarang boleh gaya, udah bisa makan keripik. Harus Ibu juga udah terbilang senior. Soalnya setiap nyebut nama Bu Adel, nggak ada yang nggak tahu, Bu. Yang nggak tahu pasti anak junior. Jadi udah malang melintang lah ya. Tapi yang pasti di masa kerja yang lama itu saya nggak pernah ke kiri ke kanan, tetap di dunia travel. Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama Ira di sini di channel Ngobrol Bareng Yuk. Hari ini aku kedatangan tamu yang very special, teman aku. Tapi aku belum munculin dulu nih, biar pada penasaran. Nah, oke, buat yang baru pertama kali nonton channelnya aku ya di Gahar Projects, please subscribe. Sama mungkin kalian penasaran ini channel apa sih gitu ya. Nah, ini aku buat channel ini untuk teman-teman yang kerjanya di industri pariwisata sama seperti aku ya. Jadi kita ngebahas nih tentang apa sih kegiatan kita di sini gitu ya, dari mulai pekerjaan, mungkin pengalaman, atau juga mungkin teman-teman yang kerjanya itu relate sama industri pariwisata. Mungkin ada anak hotel, supplier gitu ya, atau mungkin ya udah nggak di travel karena imbas dari pandemik, mungkin mereka ada buka bisnis lain ya. Nah, pasti boleh ya kita undang nantinya. Nah, hari ini aku kedatangan temanku, seniorku sih tepatnya ya. Ini udah aku kenal lama ya, sekitar 5 tahun. Nah, tanpa basa-basi, ini dia orangnya. Ibu Adelia Koraah. Adelaida Koraah. Ibu Adelaida Koraah. Nah, ini dia Ibu. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ira. Apa kabar? Luar biasa. Nih Ibu jauh-jauh dari Tangerang ya Bu. Ke sini ya Bu. Iya. Ira terima kasih banget Ibu udah datang ke sini panas-panasan, dan hebatnya si Ibu nggak nyasar. Langsung sampai di depan studio. Berarti masih anak Jakarta lah ya? Iya, hebat dah. Pikir tadi tuh 1:30 mau nunggu Ibu, Ra aku di sini. Samperin, ternyata enggak. Langsung sampai di sini. Masih benar arahnya. Thank you banget. Oke, Bu, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya penonton kita. Oke, dear viewers, kita ngobrol bareng yuk. Come on. Bu, gimana Bu? Kabarnya sekarang lagi apa nih Bu? Sibuk apa? Saya sih terakhir di travel itu aktif di travel November ya. November 2020. Berarti awal-awal pandemik ya Bu ya, kan kita Maret 2020 pandemik ya. Betul. Kita harus working from home. Betul. Setahun itu bener-bener masih abu-abu tuh ya mau kemana. Yeah. Nah, Ibu udah di situ udah nggak kerja di travel officially atau officially. Oke. Udah. Mundur dari travel. Mundur dari travel terakhir. 2020 sorry 2020. 2020. Oke. Gitu. And then setelah itu? Nah, setelah itu coba belajar bisnis ya, Ra. Keren banget. Oke. Coba mengalihkan saya ke awalnya sih saya mulai berjualan woman bag ya. Woman bag, oke. Jadi kita import dari China sama Vietnam gitu. Oke. Nah, seiring itu berjalan, kita coba lagi untuk bermain di tenun ya, kain tenun dan songket. Karena secara kebetulan kan saya mulai ikut di komunitas perempuan berkebaya Indonesia. Perempuan berkebaya Indonesia. Iya. Nah, ini Bu, tahan dulu Bu. Itu tambah seru nih Bu. Dari orang travel, terus berapa lama Ibu udah di travel terus berhenti itu kan lumayan lama ya. Ira aja kenal sama Ibu udah
Iya. Lama juga ya, Ira kenal sama ibu sekitar 5 tahun mah lebih ya. Lebih. Terus ibu juga udah terbilang senior, soalnya setiap nyebut nama Bu Adel, nggak ada yang nggak tahu Bu. Yang nggak tahu pasti anak junior. Kalau yang senior mah udah pasti. Apa Iya. dedengkotnya ya? Kalau dibilang saya sih mulai di travel itu dari tahun 1986, Ra. Tuh kan, aku baru lulus SD Bu. Kan? Jadi udah malang melintang lah ya. Keren. Tapi yang pasti di masa kerja yang lama itu saya nggak pernah ke kiri ke kanan, tetap di dunia travel. Dari tahun 86, Iya. berhenti official 2020. Berarti sekitar 34 tahun kurang lebih. di travel industry. Iya. Ada di airline atau di hotel atau semua di travel agent? Semua di travel agent. Semua travel agents. Berarti ibu bener-bener guru saya dong ya jadinya ya. Sebenarnya sih pernah juga mau coba ke bidang lain gitu ya. Iya. Tapi kok tiap coba ke bidang lain kayaknya semua dipatahkan gitu. Semua dipatahkan? Ya boleh dibilang gagal. Saya Kenapa sih Bu cinta banget? dibilang cinta nggak mungkin dari yang atas udah digariskan ya begitu. Gitu Karena ya? saya coba, maaf ya, saya pernah coba pramugari. Sudah mau tes terakhir Iya, gagal. Begitu gagal. juga saya pernah mau coba di hotel. Iya. Tes terakhir saya gagal. Tapi kok kalau yang namanya saya di travel, sejauh ini kok pintunya dibukakan terus gitu. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti juga bahwa saya di travel tanpa masalah. Udah pasti masalah tuh ada. Tapi tinggal gimana kita menyikapi ketika masalah itu datang. Seperti Masalahnya itu. tuh apa sih Bu? Kalau nggak salah yang jadi momoknya sama orang travel tuh adalah surat cinta ya Bu ya? Iya benar. Ada yang merah. Ya, Bu. Itu tuh kadang-kadang kenanya cuma sekali tapi traumanya bisa berbulan-bulan tuh Bu ya? Iya benar. Iya betul. Pernah Bu ngalamin? Pernah lah. Kalau nggak sah kita jadi tiketing kan. Bener-bener. Kayaknya belum teruji ya Bu ya? Iya. Otomatis jadinya short collect itu jadi ya mungkin tiap anak ya. Iya, yang kerja di travel pasti ngalamin. Kadang-kadang ya, Bu, kita kurang teliti sih ya. Betul. Balik lagi kan, kayak saya yang pernah kena tuh, waktu itu ada satu airlines yang rutenya istilahnya mampir ke satu kota, tapi di hari tertentu dia bisa connecting gitu. Oke. Tapi saya dengan pastinya karena dia, saya tahunya transit, saya kasih hotel. Oh. Singkat cerita hotelnya ya sudah kita bayar sendiri. Padahal Ibu bilangnya ke tamunya dapat gratis Dapat loh free dari dari airline, airlines, ternyata tidak ya. Tidak. Karena di hari itu adalah ada penerbangan yang direct yang hanya Iya, transit, tidak perlu betul, pakai hotel. betul. Karena berapa Bu? Jadi kepo Bu. Waduh, kurang lebih 20 juta sih Iya. ada. Tahun itu 20 juta gede loh. Aduh bener-bener, sampai sekarang juga sama Bu, besar Iya, juga. betul. Tapi dari situ kita belajar ya, Iya, kesalahan. betul. Jadi mau nggak mau ya lebih teliti lah, intinya kan begitu. Tapi di antara yang kedukaan tadi banyak dong sukacitanya. Oh banyak. Apa tuh Bu? Salah satunya yang pastinya kita punya banyak temen ya. Yes, betul. Itu udah pasti. Temen itu nggak ada nilainya ya Bu. Dan nggak ada Sangat-sangat apa ya, berharga. banget. Jaringan kita pertemanan itu walaupun boleh dibilang saya ya udah 2 tahun ini praktis nggak di travel, tapi tetap saya membina hubungan baik dengan pihak-pihak airlines, dengan teman-teman di agent. Jadi istilah kata perpindahan si A si B ke tempat apa, saya masih update. Masih lah. update Iya. ya. Otomatis Ibu masih menjalin pertemanan ya. Betul. Banyak yang suka telepon gitu untuk minta kayak saran mungkin, atau mungkin ngajak kerjasama atau ngajak balik lagi gitu, gimana Bu? Ada sih, ya sometimes ada yang masih punya masalah, padahal saya udah nggak kerja. Nah itu dia, karena Ibu ada tuh saking seniornya ya. Jadi aku juga terus terang nih ya viewers ya, kalau aku lagi ada banyak kasus nih 2 tahun ini nih, pasti nanyanya sama Bu Adel. Karena dia tahu nih jejaringnya kemana aja gitu loh. Ibarat kata kalau telepon mah dia 108. Gitu ya Bu ya. Itu kalau misalnya ada yang mau ngajak join lagi Bu, kan sekarang udah 2 tahun ini kan vakum dan memang kayaknya mau berhenti dari industri travel ya. Sebenarnya sih kalau mau berhenti enggak, karena Nggak saya bisa ya. rencananya biar gimana hatinya kan udah di situ ya, Ra. Betul, ya. Jadi mungkin saya mulai sendiri lah. Oke. Iya, Jadi Ibu mau buka brand sendiri. Iya, saya Oke, buka brand running your sendiri. own company gitu ya. Betul, Oke. betul. Jadi ya lumayan lah, saya walaupun saya baru mulai, tapi Ya. boleh dibilang saya udah bisa kemarin memberangkatkan 2 grup untuk tiket keren. ya, Di umroh masa gitu. pandemik loh Iya. ya, tuh ya. Jadi ya Heeh. puji Tuhan lah, mulai berjalan lagi ya kita naik bendera sendiri sih. Nah, itu dia. Gitu. Kenapa baru kepikir sekarang, Bu? Mungkin Kalau dibilang ada kesempatan, kayak dulu juga ada kesempatan, Bu. ada Malah kali lebih ya, banyak tapi harusnya. mungkin kalau dulu mungkin nyalinya belum jadi kali Oh, ya. jadi Ra. nyali ya, nyalinya. Nyalinya, iya, Oke, berarti sekarang gitu. karena 2 tahun bertapa,
Iya, Udah sekarang jadi keluar gunung, sekarang dari. turun gunung udah punya nyali nih. Iya. Siap menghadapi. Nah, tadi kan Ibu ada sempat mention ke aku ya, perihal apa tadi Ibu yang bilang women back ya. Terus kan Ibu ada punya brand baru ya. Iya. Kalau nggak salah namanya itu, kalau Ira baca nih tadi jawaban Ibu tuh di WA tuh adalah Sydney Collection. Iya, Sydney Collection. Nah, koleksinya apa aja Bu sekarang nih? Yang kemarin kan women's bag. Ada lagi yang lain? Kalau sekarang kita menambah ininya ke tenun sama songket. Tenun sama songket. Iya. Oke. Kenapa Bu? Kok tiba-tiba jadi ke arah sana? Memang sih deket ya antara women bags sama songket. Iya. Ya, karena Tiba-tiba kenapa ada ke arah sana? ya balik lagi agak prihatin juga dengan baru diakuinya songket sebagai apa? UNESCO mengakui songket dari Malaysia kan ya gitu. Oh iya. Padahal sebenarnya kan songket itu kan Indonesia Dari punya, Indonesia, betul. oke. Jadi ya saya coba lagi mengangkat itu bahwa songket loh ini punya Indonesia loh. Jadi kita coba tenun, songket kita angkat lagi supaya orang makin tahu bahwa memang itu adalah milik Indonesia. Ada Seperti itu. sejarahnya Ibu dari apa namanya orang travel lalu tiba-tiba tertarik untuk apa namanya ya menambah koleksi di brand Ibu gitu ya. Ada yang memicu atau memantik untuk terjun ke situ, ada mungkin bergaul sama siapa gitu jadinya Ya, itu tiba-tiba. tadi. Ya ketika saya bergabung dengan komunitas perempuan berkebaya Indonesia. Oh gitu. Nah di situ saya lihat kebetulan saya juga hobi kebaya gitu. Jadi udah lama saya hobi berkebaya, cuma sejauh ini kan nggak tahu ini wadahnya kemana gitu. Makanya ini juga surprise. November kemarin tiba-tiba dikontak, diajak naik gunung Prau Dieng. Tapi di tahun berapa Bu? 2021. Oh, tahun lalu ya berarti Iya, ya. Oke. Itu diajak naik gunung perahu, syaratnya satu harus berkebaya gitu. Gimana caranya Bu? Jadi Nah. lucu nih ngebayanginnya. Jadi kan akhirnya sempat juga ini naik gunung dengan usia yang udah di atas 50 gitu kan Iya, Era, nggak pernah ada latihan tiba-tiba naik gunung gitu. Terus Tapi jawabannya oke dulu. oke dulu ya. dulu. Terus Jadi tanpa persiapan 2 hari naik gunung saya. gunung mana Bu? Prau Dieng. Di Dieng. Iya. Jawa Gitu. Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Itu persiapannya gimana? Maksudnya persiapan lama naiknya, persiapan dandan ya Bu? Nah, sekarang kan tadi ya konotasinya orang kan kalau kebaya tuh tadi ya harus Ribet ya? harus ribet, harus ini. Iya. Tapi sekarang kebaya kan kita bikin simple banget gitu loh. Sederhana dan mudah banget gitu. Nggak perlu lagi bilang, ayo sibuk-sibuk pakai stagen atau Nah apa itu dia, gitu. dulu kan Jadi, seingatku kok ibu di rumah kan stagenan dulu gitu ya, terus pakai kain ya, namanya Betul. jarik ya, di jarik ya. Jarik, pakai Terus, angkin lagi. jadi apa namanya kain, lalu dibebet pakai Stagen stagen, atau angkin, angkin iya. ya sama, lalu pakai kebaya yang ujungnya kalau nggak salah tuh dipakein kancing cetet kan, Iya. nah yang kalau bergerak dikit, kebuka. kebuka gitu ya, meletek gitu kan. Nah Betul. kalau sekarang gimana Bu? Kalau sekarang sih tadi kita udah buat semakin simple lah ya. Kayak seperti yang saya pakai hari ini kan kebayanya udah kaos ya. Oh ya, ini kaos Bu? Jadi kebayanya kaos udah nggak. Oh keren Apa nih ya, viewers ya, udah. lihat Bu Adel punya, coba berdiri Bu, lihat mau ditunjukin ke pemirsa, liatin tuh Ibu, tetap Tuh, anggun ya Bu ya. Jadi walaupun Kalau dari jauh nggak kelihatan loh kalau itu nggak bukan kelihatan kan? kaos. Iya, Bagus dong. iya keren ya. Jadi kebaya kaos ini saya padu padanin sama kain baduy Oke. gitu. Nama ininya Bu apa Bu? Jenisnya ya Bu ya? Ini jenisnya kebaya kaos, jenisnya kutu baru. kutu baru. Oke. Iya gitu. Jadi simple dan nggak repot. Kainnya juga udah nggak usah pakai ini. Kita cukup pakai tali, kita ikat aja Oh, oke. gitu. Jadi udah nggak kemana-mana harus bawa stagen, bapak nggak. Jadi sesimpel itu kebaya yang saat ini kita pakai. Karena kan zaman dulu juga istilahnya kebaya itu kan dipakai sama orang tua kita untuk ya apa mencari menanam padi kayak atau misalnya Ya sebagai apa ya, mata busana pencarian. nasional Iya, ya dulu ya. jadi kita mau kembalikan bahwa kebaya itu bukan hanya untuk wisuda atau acara occasional pernikahan. yang Iya. jadi bisa dipakai tiap hari gitu Betul, ya. Balik betul. lagi ke masa lalu di kebudayaan kita tuh yang kita angkat gitu ya. Iya. Oke, jadi Ibu apa namanya masuk ke tadi apa organisasi? Komunitas ya, kita komunitas perempuan berkebaya Indonesia, Jakarta. Oh Jakarta, Iya. berarti ada kota-kota lain. Betul. Jadi kita di Bogor kita sudah ada, di Jogja, kemudian di Ambarawa, Pekalongan, di Medan ya, Sumatera Utara, di Sumatera Barat gitu.
Jadi kita terus berusaha menyebar atau mensosialisasikan kebaya gitu. Bahwa ya tadi ya, kebaya itu memang baju nasional dan kita sama-sama berjuang agar pemerintah segera menetapkan Hari Kebaya Nasional, Ra. Oh, memang belum ada, Bu? Sejauh ini belum. Kalau Hari Batik ada kan 2 Iya, Oktober ya. betul. Nah, kita sekarang dan sudah dipakai, bukan diwajibkan namanya ya, Pak? Ya wajib juga ya kalau iya, di hari kantor. Jumat biasanya ya Di suka kantor pakai saya 2 batik. kali sih, Selasa sama Jumat kami pakai batik ya. Betul. Oke, Jadi kita sangat kalau kebaya berharap ini sedang banget. komunitas ibu berharap Pemerintah bisa betul, mengangkat segera kebaya, menetapkan ya Hari Kebaya Nasional. Nasional. Oke. Dan juga sama-sama kita berjuang supaya UNESCO mengakui kebaya Oke. bahwa itu adalah budaya asli Indonesia. Kapan-kapan Gitu. boleh nih Bu Ira undang temen ibu ya Oh boleh banget. untuk bicara lebih detail tentang kebaya ya. Iya. Apalagi sekarang kalau ibu udah kasih contoh nih yang ibu pakai sekarang, kayaknya simple ya. Iya. Otomatis kalau Ira bilang, ya apalagi kan Ira sedikit tidak kecil badannya ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat pakai kebaya ribet juga ya, Bo, gitu kan. Iya. Ternyata udah ada ukurannya ya. Ada Maksudnya, ukurannya. ya dia tidak terbatas karena orangnya tomboy atau fisiknya tidak kecil gitu Iya. ya. Tapi ada ukuran-ukurannya Ada dan ukuran-ukurannya. kalau dilihat ini juga ya, maksudnya keren gitu ya. Simple gitu. Dan Simple sekarang ya. banyak juga yang sudah dikombinasikan. Jadi kutu barunya misalnya kita kombinasikan dengan lurik atau jumputan. Jadi udah banyak model gitu. Cuma karena saya atasnya polos, bawahnya saya komunikasikan Dengan yang sedikit kainnya. bercorak. Iya. Oke. Gitu kan. Atau kebalikannya ya, Bu, ya mungkin Iya. bawahnya satu warna, atasnya bermotif gitu ya. Iya, tapi jarang sih kita misalnya atasnya udah motif, biasa kita padu padankannya dengan lurik, seperti itu sih. Model itu kan biasanya ada yang kayak ini ibu bilang kan kutu baru ya, ada yang Ada seperti juga V gitu ya, V-neck ya. V-neck ada, V-neck, atau yang kalau yang umum kan kita bilangnya kebaya Kartini ya. Jadi Kebaya Kartini. dia Iya, nyambung betul, di tengah, seperti Oke, itu. seperti itu ya. Dan kalau kita juga ada kan kebaya encim Betawi. Oh iya, betul. Ya. Jadi setiap provinsi ya harusnya Iya. ada masing-masing karakternya ya yang Betul, bisa tampilkan. betul. Oke. Jadi di komunitas perempuan berkebaya Indonesia ini selain yang ibu pakai ini ada bermacam-macam yang ibu suka gunakan ya. Betul. Dalam setiap acara ya. Iya. Yang Ira tahu kemarin ibu ada posting di Facebook itu selain yang naik gunung itu juga ada yang sepeda ya, Bu. Iya, ada yang Bersepeda ya, sepeda santai pakai itu juga ya. kita yang mulai naik sepeda dengan kebaya kaos. Oke. Kemudian selain itu kegiatan kita sendiri, kita ada sosialisasi juga. Kayak kemarin kita ada membantu vaksinasi di Baduy. Oke. Jadi di Baduy luar kemarin itu ya, di Bojong Manik. Kita bantu di meja pendaftaran gitu. Jadi ya berusaha, dan kita selalu pakai kebaya gitu loh. Dalam setiap kesempatan yang ibu Iya. datangi ya. Dan sekarang ini kita setiap hari Selasa berkebaya gitu. Kalau ditanya kenapa harus Selasa gitu, sebenarnya cuma simpel karena Selasa belakangnya A, kebaya juga belakangnya A gitu. Jadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Oh iya, hanya Selasa ya yang jadi belakangnya A. kita selalu Jadi Selasa berkebaya. Betul. Berkebayalah di Selasa gitu ya. Betul. Jadi pelan-pelan seminggu sekali kita harapkan nantinya sudah bisa dipakai. Dan juga kita sangat berharap bahwa generasi muda udah pakai nih, jangan cuma kita yang usia 50 ke atas udah nggak ada lagi yang mau pakai, kan lama-lama juga nggak berhasil tujuan kita memperjuangkan kebaya. Nah, coba Bu bilang sama teman-teman kita yang di travel, Bu. Ayo dong, Cie. Ayo teman-teman, Setiap Selasa setiap kita Selasa berkebaya. Siap gitu Simple ya. loh, Yang perempuan ya. aja, yang laki-laki mah nggak perlu. Jangan. Dan juga sekarang kan kalau dulu kebaya mungkin identiknya dengan Sanggulan, bersanggul gitu ya kan. betul. Kalau sekarang ya udah enggak, karena kita kan berusaha mengembalikan bahwa kebaya itu baju hari-hari, jadi nggak perlu lagi kita sanggulan atau apa gitu loh. Sesuatu hal itu akan lebih natural dan cantik dan indah tanpa perlu harus ribet gitu Betul, ya, Bu ya. betul. Dan juga sekarang kita padu-padannya, kadang kita udah pakai sneakers juga, walaupun kebaya kita pakai sneakers. Jadi benar-benar dibuat itu ya buat hari-hari lah gitu. Iya, iya. Jadi Pakai kantor juga oke gitu betul, ya. pakai kebaya kita naik kereta bisa kok. Kebaya ini bisa. Jadi semuanya dengan berkebaya kita nggak ada hambatan lah. Siap. Intinya seperti itu. Jadi dari orang travel nih ya, sekarang udah masuk komunitas. Betul. Sedikit takjub sih Bu, dengan penjelasan Ibu yang lancar mengalir tuh dalam waktu belum setahun ya berarti ya. Belum. Tapi Ibu baru November. sudah menguasai gitu ya, menguasai bahwa jati diri mengembalikan ya jati diri bangsa Indonesia lewat kebaya ini Ibu gaungkan ya, Ibu pelan-pelan Ibu promosikan,
ibu tularkan ke teman-teman terdekat ya. Betul. Wow Jadi sekali nih berapa kegiatannya. kali saya ketemu sama teman-teman, Iya. Bu kita ketemunya pakai kebaya ya gitu. Kayaknya seneng juga ya mereka mau ketemu udah ikut mau pakai kebaya gitu kan ya, kayak seneng juga. Terus kita juga udah ada lagunya juga, Ra. Oh ya? Iya ada. Waduh, keren banget. Nanti Ibu di pertemuan berikutnya mungkin bisa menyanyikan lagu Mars Kebayanya di acara selanjutnya ya Bu. Keren. Nah Gitu. mungkin nanti kalau untuk yang teman-teman yang apa ya, bawa grup ke luar negeri kali ya, yang jadi tour leader boleh tuh dipakein kebaya. Jadi kalau di airport, di kota, di luar negeri lah ya, orang akan tanya dari mana nih gitu Ada ya, satu sambil hari yang mungkin ya. mereka pakai kebaya, di fotonya bagus loh. Iya benar-benar. Apalagi dengan warna-warna yang betul ya. bagus ya, ceria gitu Jadi loh. kita promosiin dengan hal-hal yang gembira gitu Betul, ya. betul. Dan simpel, nggak susah. Betul. Gitu. Nah ini kalau yang balik lagi nih, Ira penasaran soal yang Ibu pakai ini. Kalau yang kayak begini carinya nggak susah? Nggak Mau beli di mana gitu? Untuk sementara sih ini ada teman kita lah ya yang istilahnya Memprakarsai. memprakarsai, jadi kita suka pesan sama teman kita seperti itu. Nanti mungkin dia diajak ya Bu ya? Boleh. Diajak sambil bareng sama komunitas berkebayanya, kita Jadi ngobrol bareng di sini. Kalau aku boleh gitu ya. sebutin, kita ininya Arsita Craft. Arsita Craft. Ya, jadi teman aku kan Arsita. Nah, di belakang. Namanya Arsita Craft ya, mereknya ya Arsita Craft. Ya, gitu. Jadi teman saya ini banyak sekali, ya itu tadi ya, membuat kebaya-kebaya yang model kebaya. Model-model, Dan ini gitu. bentuknya benar-benar dibuat kaos ya. Betul. T-shirt kali gitu ya Bu ya, cuma bentuknya iya, cuma kebaya jadi putih benar-benar baru. pakai kayak kaos biasa aja. Betul. Gitu. Nggak ada kancing, nggak ada resleting, dari atas langsung pakai gitu iya, ya. seperti pakai kaos aja biasa. Dan kemarin kita sempat juga aerobik loh di atas gunung Patuha Resort. Ya, kita berkebaya dengan perempuan 3 desa di atas gunung Patuha. Kemarin itu bulan Hari Ibu. Hari Ibu momennya. Ibu ya, Ya, itu Desember berarti ya. Desember. Dari Desember ya. Kita aerobik pakai kebaya. Nanti Dan kita itu asik-asik aja. boleh minta Gitu. waktunya dari si Ibu, teman-teman Ibu lah ya, Boleh, yang bisa boleh. datang. Siap. Kita bisa jadwalkan. Ya. Oke, balik lagi nih Bu. Tadi nih Ira udah dikasihin, ini dia nih. Ya ini nih viewers ya, keren banget nih. Ini salah satu apa namanya, koleksinya Sydney Collection nih dia. Iya. Jadi ini Ibu apa namanya, bisnis kain Tenun songket ya Bu ya. Tenun songket Palembang ini mewah banget. Iya, tadi sudah, nanti ya di akhir acara Ira bakal tayangin yang udah di apa namanya, dibuka ya tadi, sama Ibu Adel. Jadi ini seperti contohnya sih baru di bawah 4 sih. Tapi Jadi Ibu udah satu setel ya Ra, ini selendangnya sama ada kainnya. selendang sama kain ini, Ya, selendang yang dibawa nih ya. selendang songketnya, kainnya juga Ibu ada. Jadi Ya. kalau misalnya ini yang dibawa baru 4, tapi Ibu punya banyak koleksinya. Jadi kalau ada nih teman-teman yang nonton yang mau apa namanya, beli di Bu Adel ya, silakan. Nomornya Bu Adel masih yang dulu dong? Masih ya. Jadi atau Jangan mungkin ganti. nanti via komen di YouTube-nya Ira ya, bisa. Boleh. Ini salah satu nih. Jadi setelah Sydney Bags, Women Bags ya, Women Bags Collection, ini songket songket sama tenun. collection, iya. Tenun. Gitu. Nah, ini juga sama nih Bu. Dari awal pasti kan kalau namanya kita mulai bisnis, pasti kan Ibu kan belajar dulu ya. Betul. Apa yang mau dijual sampai akhirnya memutuskan ini salah satunya. Iya. Nah, ini juga pasti belajar dulu dong. Iya pastinya. Berapa lama nih Bu memutuskan bahwa ini deh mau dijualin, mau jadi bahan apa ya namanya, bisnis ya berarti ya. Oke, setelah ini yang tadi Women Bags tadi. Kalau boleh dibilang sih 3 bulan belakangan ini ya lah ya, mulai kita pelajari untuk masalah tenun sama songketnya gitu. Oke. Jadi kita ambil langsung dari pengrajin. Di Jadi daerah? kita coba di Palembang Oh, kebetulan. di Palembang. Ibu langsung dari Palembang berarti Iya, ini dari ya. Palembang, Oke. betul. So far gimana Bu? Apa namanya, bisnisnya? Berkembangnya? Oke. Sejauh Bagus? ini sih bagus, karena Bagus kan ya? balik lagi ya dengan kita mulai mensosialisasikan kain-kain tradisional atau boleh dibilang kita wastra Nusantara ya gitu. Apa wastra? Wastra Nusantara, jadi Nusantara, kain-kain Indonesia, kain asli Indonesia. Nah, mulai banyak lagi orang-orang yang mencari atau mau Tapi pakai tenun kalau kembali. ini kan Ulan Ira jarang sih pakai ini ya. Cuman tadi waktu Ibu Adel apa namanya, peragakan cantik banget gitu ya. Nah, ini biasanya Bu kalau mungkin Ibu bisa kasih
apa ya namanya ya, saran ya, kalau ini untuk pakainya ke mana bagusnya gitu. Ya kalau yang pasti sih ya kalau maaf ya ini agak mewah gitu ya, ya kita mungkin pakainya di acara-acara resmi gitu. Terus juga tenun yang sekarang berbeda sama yang dulu, Ra. Kalau tenun zaman dulu itu bawahnya tuh harus digulung. Oke. Ya karena Iya, setahu Ira nggak bisa di nggak toko-toko bisa kayak gini nih, Bu. gini, Dia rusak jadi harus kan? digulung karena benangnya bisa patah. Nah, Oke. seiring perkembangan pengrajin kita juga yang Makin- sudah makin oke, Iya, oke. sekarang tenun udah nggak perlu digulung. Kita mau gini-gini juga benangnya udah nggak patah, Ra. Wow, Gitu loh, udah nggak patah dan sudah enteng. Kalau dulu kan orang pakai tenun kayaknya aduh capek banget ya gitu loh. Kalau sekarang nggak, karena semua udah simple, udah lebih baik, jadi udah nggak ini lagi. Oke. Seperti itu. Jadi ini cantik-cantik sekali nih ya pemirsa ya, liatin tuh. Dan sama ya, kan ini kan tadi Ibu pernah cerita di awal tuh ini benar-benar kayak apa ya, batik tulis ya. Jadi satu pengrajin ini hanya bisa buat, bukan hanya dia bisa satu buatnya. Jadi nggak ada yang namanya ini tuh Bisa akan pesan samaan 3 sama kayak orang lain gitu, pabrikan, nggak ada. iya, nggak. Ini benar-benar satu, ya udah satu aja. Iya. Ya. Nanti kalau dia mau buat kayak ini, ya mungkin mirip ya Bu ya. Iya, Tapi dibilang nggak sama. detail ya, nggak detailnya nggak sama, nggak terlalu Samanya sama nggak ya. bisa, iya. Oke, cantik-cantik sekali nih Bu. Mm-mm. Wow. Nanti kalau untuk harganya ya, Japri langsung ke Bu Japri Ade. aja. Keren, Orang travel keren. dapat diskon lah ya. Aduh asik, nah itulah. Iya, ini jangan lupa nih kan mau lebaran ya. Jadi nanti kalau udah dapet THR, buru-buru Iya. kontak Bu Adel gitu Nah, ya. Ini langsung persiapan nih. nih, ya kan, untuk Mumpung lebaran. masih banyak stoknya yang bagus-bagus, Betul. boleh Japri langsung Bu Adel. Dan limited edition loh ya. Oh jadi iya nggak- betul, karena kan nggak bisa cuma sama orang iya, lain. cuma satu, jadi nggak mungkin kembaran atau ke rumah Iya. mertua kan, nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang Barengan sama sama. tetangga. Piala Oscar aja ada yang samaan kan. Oh iya. Nah, kalau Bener. ini dijamin Iya, nggak ada jamin yang ya, sama. bener-bener keren banget nih. Gitu. Aduh. Jadi yang mau lamaran gitu ya, mau nikah, Iya. nah ini dia nih, pas Boleh. banget nih Bu Adel nih. Bagus banget. Oke. Keren nih Bu Adel, ceritanya bener-bener bagus. Kita break dulu ya Bu Adel. Boleh. Nanti kita lanjut Oke. lagi ya. Siap. Oke. Bu Adel, masih ketemu lagi di sini di channel Ngobrol Bareng Yuk. Kewon. Bu, masih ini ya Bu ya, masih on ini Bu ya. Masih dong. Kan tadi udah cerita nih Bu, dari mulai berhenti di 2020, terus jalanin bisnis sendiri, terus ikutan komunitas perempuan berkebaya Indonesia, terus running bisnis di Sydney Collection. Nah, Ya. berarti kan sekarang banyak yang ya perubahannya itu jam kerja jadi lebih diatur sendiri ya Bu. Betul. Santai betul. ya. Iya. Ya, memang kelihatan sih ya viewers ya, buat teman-teman yang udah lama nggak ngeliat Bu Adel nih, lihat di zoom Bu Adel lebih ini ya, dulu cantik, sekarang lebih cantik Nah, dan lebih apa ya, kayak imut-imut gitu ya. gimana ya? Manadonya kelihatan sekali. Udah lepas, sudah stresnya udah hilang ya, Ra? Kan dulu kerja kita jam 8 gitu ya, Iya. selesai jam 7 malam gitu ya. Ditambah perjalanannya Betul, jadi jam 9, paling cepat jam 10. Lalu Iya. begitu lagi terus ya. terus. 5 hari dalam seminggu, kadang-kadang Sabtu setengah hari. Nah, terus Kalau sekarang, lagi pameran sampai minggu. nah betul, 3 hari sampai terus-terusan. Nah, kan berarti perbedaannya banyak nih. Betul. Gimana Bu menyikapinya? Kangen nggak masa-masa dulu? Terus kalau dengan sekarang yang setelah pandemik Ibu jalan sendiri ya, otomatis banyak perubahan ya. Pastinya. Menurut Ibu gimana tuh buat di Ibu sendiri? Kalau untuk saya sih banyak ngucap syukur kali ya, Ra. Karena Banyak mungkin ucap syukur ya. karena gini, momen yang dulu saya nggak bisa kerjakan, sekarang saya bisa kerjakan gitu. Salah satunya mungkin masak, yang masak, kayaknya oke. dulu itu suatu hal yang mustahil gitu. Ya. Jangan, saya juga Jadi gitu Bu. kayaknya Bener. dulu kalau Sudah mencap dikasih diri kita, bener, nggak bisa masak nggak gitu bisa ya. gitu. Bahkan kita kasih hasil masakan kita ke anak kita juga dia Langsung rasanya gimana kayak gitu mau kan. diracun. Benar, akhirnya mau nggak mau sekarang kan kita coba terus kan Iya, ya, Rai. betul. Kita coba Berhasil nggak, Bu? eksplorasi sampai belajar bikin serundeng gitu kan ya, dengan keringat, wah keringat Bercucuran ininya gitu. Tapi begitu jadi kayak gini, bisa gitu kan, gitu. Jadi ada satu rasa bangga sendiri. Terus juga begitu hasil masakan kita kasih ke keluarga kita, kayaknya ih mama bisa masak loh gitu kan. Mereka jadi excited apalagi kita gitu. Betul, Jadi itu betul. hal-hal yang kayaknya yang saya dapat gitu ya. Dan tadi waktu ke anak juga lebih banyak ya, Oke. ke keluarga juga lebih intens. Jadi ya banyak bersyukur lah gitu.
Jadi ya sambil sejalan, ya sudah masuk di, boleh dibilang pensiun lah ya. Ya sambil menjalankan bisnis ini ya kita enjoy aja gitu. Aja, ya. Hal apa sih Bu yang apa ya, yang sangat-sangat disyukuri selain ya tadi ya lebih banyak waktu sama keluarga, mencoba hal-hal baru yang dulunya kita bilang kita nggak mampu. Betul. Nah apalagi Bu, mungkin kesehatan mungkin selama ini Ibu oke dong? Ya sejauh ini sih oke lah. Mungkin sedikit cerita, saya bermasalahnya cuma di masalah gigi gitu ya. Tapi sekarang udah terselesaikan. Saya tanya Bu, kok sekarang Bu ada giginya banyak? Itu sudah solve gitu. Gitu kan. Balik lagi, kalau boleh cerita sedikit ya, iya. ada seorang sahabat yang tunggu dulu sebentar. Buat saya, jadi gini, Bu Adel tuh kemarin telepon saya gitu kan, Ra, nanti kalau gue di podcast gue mau cerita, Ra, gitu ya. Jadi ada apa namanya, juniornya Bu Adel ya, Iya. di kantor yang dulu nih, yang bener-bener bikin Bu Adel tersentuh, dan aku suka ceritanya. Nih Bu Adel mau cerita nih. Gimana Bu boleh Adel? disebut namanya nggak? Boleh. Namanya boleh kan, orang baik harus di Boleh ya? Boleh Bu, infoin aja. Berarti aku cerita nih. Iya. Oke. Jadi itu akhir 2021, Ra. Kan tadi masalah saya di gigi ya. Iya, di gigi. Itu gigi saya udah kayak lagu, Ra. Apa tuh Bu? Gigi saya tinggal 2. Nenek sudah tua, gigi tinggal 2 nih. Teman-teman nih ya. Jadi itu udah kayak lagu ya. Ya diterima mau gimana gitu kan. Sampai akhirnya masuk Januari 2022 memasuki usia yang ke-54. Saya just like a baby. Udah nggak punya gigi sama sekali, Ra. Oh my goodness. Kenapa Bu? Ya mungkin karena saya ada pernah kena diabetes ya. Jadi gigi saya satu-satu mulai jatuh lah ya gitu. Sampai beneran ompong tuh Bu? Ompong, bener-bener ompong gitu. Dan walaupun ompong, saya tetap berkegiatan. PD harus tinggi. Jadi caranya gimana coba Bu? Ya tadi kita harus PD aja. Oh jadi Iya. pede aja pokoknya. PD aja. Okay. Kalau dibilang malu, ya malu. Tapi kan malu nggak membuat giginya tumbuh. Dan kalau kita malu, ya kita cuma ada di dalam rumah gitu. Betul. Jadi saya lebih memanfaatkan waktu ini, ya inilah saya dengan segala. Tetap berkegiatan dan produktif gitu ya, walaupun gigi nggak ada gitu. Iya, naik gunung giginya nggak ada. Oh my Tapi goodness. nyampe juga kan di atas gunung. Ra. Dingin dong Bu kalau ketawa, apa mungkin aja? Bedanya Ra, ada bedanya. Kalau yang ada gigi naik gunung giginya bunyi kalau gemeretek. Iya, Kalau dingin saya kan ngilu senyap, kan? saya senyap, nggak ada bunyinya. Iya. Makan kerupuk juga orang lain bunyi, saya senyap. Diemut ya. Dia emot. Tapi sekarang boleh gaya, udah bisa makan keripik Pantes gitu tadi kan. tuh senyumnya menawan ya. Oh iya. Tawa mulu. Harus diliatin ya. Pamer giginya. Harus sudah bisa dipamer gitu. Ya jadi Januari itu saya lagi di rumah gitu. Emang ya tadi balik lagi ya dengan kondisi perekonomian yang belum menentu ini kan. Kalau buat gigi tahu sendiri ya harganya juga nggak murah-murah amat gitu ya. Yes, betul Bu. Tapi ya tiba-tiba kok ada yang WA saya gitu. Teman lama saya itu tadi ya dia WA. Terus dia bilang, "Ibu mau buat gigi palsu ya?" gitu. Terus saya bilang, "Kok kamu tahu?" gitu ya. Iya, jadi singkat cerita dia udah kasih tahu saya ada tempat pembuatan gigi yang bagus apa semua gitu. Oh ya oke, nanti saya coba ke sana gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Bu, kalau ibu nggak tersinggung," katanya. Oke, saya bilang, "Kenapa?" "Saya mau bantu biaya buat gigi gitu." Kan apa ya, kita surprise banget Mimpi gitu aja, ya. enggak ya gitu ya Bu ya? Yang enggak, udah gitu istilahnya dengan, saya sebut namanya ya, Iya. Dionita Nagalili. Tuh. Siapa? Dionita Nagalili. Pasti Dionita. orang-orang agent pasti kenal lah itu. Halo Mbak Leo, ini Ibu Adel, donor giginya. Donor gigi. Jadi itu surprise banget. Ya, dia bantu biaya pembuatan gigi saya itu. Keren Sampai akhirnya begitu gigi saya udah jadi, belum keluar dari tempat pembuatan, saya langsung senyum, saya kirim sama Leonita. Udah bisa senyum terbuka sekarang gitu. Jadi hebat. Ya cukup surprise deh. Iya. Cukup surprise ya, maksudnya di hari gini tiba-tiba ada orang mau bantu kita yang kayaknya aduh thank you banget. Terakhir ketemu Leonita. sama Mbak Leonita kapan Bu? Aduh udah lama banget kali ya. Terakhir Berarti keluar dari kantor lama tuh udah. Ada 4 tahun? Ada lah kurang Ada. lebih. Dan dia tetap ingat Ibu ya? Itu Awalnya satu. tahu Mbak Leo tahu Ibu Adel ompong duluan atau Ibu pernah posting tanpa gigi gitu? Nah bingung juga sih sebenarnya. Oh tiba-tiba gitu ya?
Atau mungkin ada di kolom itu ya, TV bawah itu ada running text gitu ya. Mungkin tahu dari situ kayaknya. Iya, iya. Gitu. Aduh, itu lah Ibu ya, kadang-kadang kita takjub ya bahwa Tuhan bekerja di Iya. luar daripada pengetahuan manusia. Betul, ya. dan betul-betul tuh Membuat apa takjub. yang diberikan sama yang di atas tuh apa yang kita perlukan gitu loh, Ra. Yes, betul. Gitu Iya, loh. iya. Itu yang satu saya juga percaya banget gitu. Jadi sekarang Ibu ucapin terima kasih ya buat Iya, Mbak terima Leonita. kasih Leonita sudah bantu saya. Sekarang saya udah bisa senyum Iya, dengan gigi tambah terbuka. cantik. Gitu. Oke, jadi salah satu ini ya, hal indah ya yang Betul. terjadi sama Bu Adel, tiba-tiba sentuhan kasih dari temen ya yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia hubungi Bu Adel ya, terus dikasih sesuatu hal yang benar-benar Ibu perlukan ya. Iya. Oke, di antara banyak syukur yang Ibu terima ya Betul. dalam 2 tahun ya, 2 Iya. tahun Ibu di rumah ya. Oke, terus gimana Bu? Adjustmentnya gimana? Jadi tadi dulunya orang kantoran yang berjadwal, sekarang jadi usaha sendiri, pastinya belum pulih ya. Maksudnya kita nggak akan sama salary yang kita terima dari Betul. kita dulu kerja Betul. secara 1 bulan dengan sekarang lagi running bisnis baru ya. Betul. Gimana tuh Bu? Ya kalau saya balik lagi, ya prinsipnya kita mencukupi dengan apa yang ada, Ya. gitu kan ya. Dan lagi istilahnya, ketika kita mengejar sesuatu yang kayaknya kita nggak bisa capai kan kita jadi stres, Ra. Kalau saya nggak mau tuh. Jadi maksud saya gini, sekarang adanya begini, ya kita jalani itu dengan enjoy gitu. Pokoknya prinsip hidup saya cuma satu deh, Ra. Apa tuh? Nggak ada orang boleh ambil rasa sukacita dari dalam diri saya. Jadi Yes. dalam situasi apapun, Betul, mengucap betul. syukur, jadi kita happy aja. Happy aja, Betul, kayak gitu. Itulah yang aku suka dari Bu Adel tuh itu ya, auranya tuh bisa bikin orang yang ada di sekitar kita jadi happy gitu ya Bu Adel Harus ya, dengan begitu. penerimaan diri gitu ya. Iya. Karena kalau aku jadi Bu Adel mungkin belum tentu kuat ya, karena itu tadi kita gigi 1 ompong aja udah kelimpungan tuh ya, langsung Iya. buru-buru ke dokter gigi. Ini semuanya loh pemirsa. dengan semua copot tapi Ibu tetap berkegiatan ya Bu ya. Betul. Dan ada satu peristiwa juga waktu kebetulan kita perempuan berkebaya, kita ada kumpul di Jogja gitu kan. Iya. Kita harus memperkenalkan diri gitu kan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan apa supaya orang ingat sama kita gitu. Oke. Jadi kalau orang lain mau memperkenalkan diri dengan ya mungkin keahliannya atau apa, saya sudah tahu saya akan berbicara apa gitu. Jadi ketika giliran saya langsung bilang, halo nama saya Adel dan saya ompong gitu. Jadi saya selalu buat kekurangan saya menjadi kelebihan gitu. Oh, oke. Kan kalau kita tutupin lah orang emang ompong gitu. Jadi kan singkat cerita orang-orang ya cepet kenalnya, Adel yang mana sih? Ada yang ompong, ya ampun, itu nggak terpikir tuh Bu. Kalau maksudnya susah kan mencari perhatian di antara orang banyak gitu ya. Kalau Iya. kita nggak punya kelebihan yang ditonjolkan, tapi Ibu adalah kekurangan ditonjolkan, tapi malah jadi terkenal. Iya, betul. Jadi kita balik gitu. Iya, Kalau iya, ditanya betul. malu ya malu. Tapi kan tadi dengan malu kan kita nggak maju ya, kita diem cuma di rumah nggak berkegiatan. Yes, Bukan saya banget gitu. yes, betul. Karena tadi ya saya senang bersosialisasi, saya senang berteman. Iya, betul. Itu aja yang Jadi jangan jadikan masa pandemik ini jadi Iya, halangan ya untuk betul. tetap berkegiatan dan Iya. produktif ya Bu. dan Oke. pastinya prokes tetap, Tetap prokes, dijalankan. betul. Iya. Iya. Sudah booster Bu? Sudah Sudah 3 kali, booster 3 sudah. kali ya, jadi yang ketiga ya, betul. Oke. Ya itulah Sudah. dia ya viewers, ini adalah Ibu Adelia tersayang kita. Salah satu narasumber yang datang ke channelnya Ira itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Dari dengar ceritanya tuh memang kita orang-orang travel lagi belum terlalu suka ya, belum terlalu senang gitu ya. Kita Iya. masih hidup tuh di zona abu-abu ya Betul, Bu ya. betul. Sementara mungkin 6 bulan ini kita sukacita karena dibuka, lalu nanti setelah Ganti lagi. kegiatan Lebaran ataupun Natal atau liburan yang panjang pasti nanti angka COVID naik lah, kita terjun bebas lagi ya. Betul, Tapi betul. jangan jadikan itu sebagai hal-hal yang bikin kita nggak produktif ya Betul. Bu. Tetap harus semangat, tetap Harus ceria, semangat, betul. lalu tetap berkegiatan. Dimulailah semuanya itu. Seperti Iya. Bu Adel. Jadi jangan langsung ini ya Bu, jangan patah semangat ya Bu. Iya, jangan patah semangat. Karena kan ketika kita stres kan kita jadi sakit gitu kan. Betul. Jadi tadi ya
memang yang pertama yang harus dilakukan ada kan penerimaan diri dulu. Ya, Ketika kita bisa nerima diri kita apa adanya, ya kita jalan terus gitu. Yes, Karena ketika kita lihat orang maju terus kita nggak maju kan bikin kita pengen lari terus padahal kitanya nggak bisa lari, ya kan? penerimaan Jadi diri ya. prinsipnya penerimaan diri kita itu yang harus kita lakukan. Dan satu lagi, ketika harapan kita nggak jadi kenyataan, jangan kecewa, Jangan kecewa. ikhlaskan itu. Dan terus coba. Betul. Sekolah kita masih ada lagi. Betul. Gitu. Oke. Bu Adelia Koraah ya. Adelaida Adelia Koraah. Koraah. Tadi namanya Susi, Bu. Katanya, Bu. Nama Waktu panggilannya. SD, Nah, waktu itu SD. apa tuh, Bu? Jadi Susi jauh banget, Bu. Nggak ada unsur-unsur Susianya. Jadi di rumah tuh saya 11 bersaudara kita ya. 11 bersaudara. Wow. Perempuan semua. Waduh. Nah, saya di rumah dipanggilnya Susi. Dari mananya ya nggak tahu, mungkin ya orang Manado kali ya. Jadi mungkin Susi gitu. Nah, jadi absen di SD itu Susi. Ketika masuk SMP kan pakai nama akte kelahiran. Jadi Adelaida Koraah. Oh, Nah, teman-teman kan mulai panggil saya Ade gitu. Ade, Saya nggak pernah nengok. Dipanggil guru pun saya nggak nengok. Di absen saya nggak angkat tangan. Saya nggak kenal namanya gitu kan. Baru gitu di nama panjang gitu. Jadi kan suka diketawain gitu. SMA, nah sampai saya kerja waktu di daerah Kemang, udah di travel juga ya. Daerah Kemang kan banyak bule ya. Nah, ada satu klien saya orang Prancis gitu. Tiba-tiba dikirim surat, kalau dulu komunikasi karena belum ada email, handphone, belum ada email gitu kan. Iya. Jadi suka lewat orang atau kurir messenger gitu dia tulis surat gitu. Nah, itu kok dia tulis Dear Adele gitu. Dear Adele. Iya, di situ saya lihat mau ditambahin. Ini jadi cakep juga nih. Iya, Jadi nggak kecil terus gitu kan. Ade, Jadi Ade. akhirnya Adele. Kalaupun sekarang ada penyanyi namanya Adele, berarti dia ikutin saya. Jangan Karena nama saya udah lebih dulu dari bener dia ya, gitu. Adele gitu ya. Oh, Iya. bener. Iya, saya juga kalau dengerin lagunya itu artis yang Adele itu langsung Ibu Adelia Koraah, teman saya yang giginya ompong. Sekarang udah nggak ompong. Udah ngomong ya. Udah nggak ompong. Udah cantik banget pakai kebaya merah. Aduh, Bu Ade, aku terima kasih banyak ya. Bu Ade udah Sama-sama, Ra. mampir ke studionya Gahar ya. Mudah-mudahan sukses terus sama Amin. Sydney Collection-nya, sama komunitas berkebaya, perempuan berkebaya Berkebaya Indonesianya. Jakarta Ya. Iya. Oke, dan cita-cita Ibu yang belum tercapai dan sedang masih dijalani. Sehat-sehat terus, Ibu. Yang pasti nomor satu kita Ya. harapannya adalah sehat-sehat terus. Sambil ya tadi tetap berusaha. Berusaha. Nggak boleh, maksudnya ya seiring usia makin menuju senior ya. ya tetap harus semangat. Yes, betul. Gitu. Ada pesan kan Ibu buat teman-teman di travel? Ya yang pastinya sih tetap semangat walaupun kondisi saat ini mungkin belum oke ya, Ra. ya. Mungkin belum oke, tapi kita sebagai insan pariwisata ya yang terkena imbasnya parah banget gitu. Tapi saya berharap semua tetap semangat dengan kondisi yang mulai membaik. Ya. Kita positive thinking, kedepannya pariwisata Indonesia bangkit kembali dengan dukungan rekan semuanya. Mantap, thank you banget Ibu. Iya kan? Sehat selalu, sukses. Sama satu lagi Ra, mau ngucapin kita mau Oh masuk iya. Bulan suci Ramadan ya, kami berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, thank you banget Ibu sekali lagi. Ya, sama-sama Ra. Kita dadah dulu sama pemirsa. Bye bye. Thank you for watching. Bye.